Sekarang kita pindah pada pertanyaan 28. Kata penanya di sini, qara'tu kitaban ismuhu Manhajul Anbiya fi Da'wati ilallah. Kata penanya, saya pernah membaca kitab yang berjudul Manhaj Anbiya, metode para nabi dalam berdakwah di jalan Allah. Ya, judulnya apa? Menarik sekali, indah sekali, metode para nabi dalam berdakwah di jalan Allah. Li mu'allifihi, ya, pengarangnya Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Ini yang sering mungkin kita dengar istilah kelompok sururiyah. Ya, ini sekarang ini akan kita pelajari apa sih kelompok sururiyah atau sururi. Ya, bahkan kita pun sering dituduh apa? Ini ustadz sururi. Maksudnya mengikuti orang yang bernama Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Ya, sekali lagi kalau yang mungkin pernah mendengar istilah kelompok sururiyah, ini ustadz sururi, ini kita mau belajar ya apa sebenarnya sururi itu, ya. Namun kita baca dulu pertanyaannya. Kata sang penanya, saya pernah membaca kitab yang berjudul Manhaj Anbiya fi Da'wah ilallah karangan Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Qal, ya, dia berkata dalam kitabnya tersebut, nazartu fi kutubil aqidah fara'aitu anna kutibat fi ghairi asrina. Aku, ya, kata sang penulis Muhammad bin Surur Zainal Abidin, ya, aku melihat di dalam kitab-kitab akidah, maksudnya akidah salaf, ya, maka aku mendapati di dalamnya bahwasanya kitab-kitab akidah salaf itu sudah istilah kita kadaluarsa, sudah expired, ya, sudah tidak apa, tidak ada manfaatnya dipelajari di zaman ini. Nah, ini salah satu pemikiran kelompok sururiyah. Ya, kalau misalnya kita atau ustadz-ustadz sebang kita dituduh sururi, ya silakan antum nimbang sendiri. Apakah kita mengajarkan akidah salaf atau kita punya pemikiran kitab salaf nggak bermanfaat lagi? Ya, memang ada orang-orang yang hasad ida dengki menuduh kita sururi, padahal alhamdulillah kita jauh dari pemikiran sururiyah. Di antaranya apa? Mengatakan kitab-kitab akidah salaf itu sudah tidak relevan dengan zaman lagi. Kemudian kata Muhammad Surur Zainal Abidin, wa kanat hululan liqadaya wa muskilatil asr alladhi kutibat fihi. Kitab-kitab akidah salaf itu ditulis untuk jawaban terhadap problematika di zaman itu. Ya, intinya sekali lagi apa? Kitab-kitab akidah salaf itu sudah kadaluarsa menurut Muhammad Surur Zainal Abidin. Wali asrina muskilatuhu alati tahtat ila hululin jadidah. Ya, sedangkan zaman kita ini problematikanya berbeda, yang butuh solusi yang baru, ya, nggak butuh kitab-kitab akidah salaf tersebut. Ya, makanya salah satu ciri kelompok Harokah, ya, mereka sangat tidak mau mengajarkan kitab-kitab akidah as-salaf, ya, atau sama sekali tidak punya perhatian kepada kitab-kitab akidah as-salaf, ya, karena ini pemikiran mereka. Kitab-kitab tersebut nggak ada manfaatnya kata mereka. Wa min samma fa uslubu kutubil akidah fihi katsirun minal jafaf. Ya, kata mereka atau kata Muhammad Surur Zainal Abidin, reda atau metode kitab-kitab akidah itu sudah apa? Kering, ya. Dalam artian tidak bisa menggerakkan umat untuk kudeta. Ini sekali lagi salah satu pembeda mana salafi sejati dan mana salafi, ya, kalau bisa kita katakan salafi harokilah, ya, atau yang menamakan dirinya sebagai salafi padahal dia apa? Haroki, tidak mau mengajarkan kitab-kitab akidah salaf, malas mengajarkan kitab-kitab akidah as-salaf. Ya, maka sekali lagi ciri khas dakwah salafiyah, mereka getol mengajarkan umat akidah salaf, ya, yang sudah sering kita sampaikan. Sekarang ini kita lagi krisis, ya, al-aqidah wal manhaj. Banyak dai-dai yang mengaku salafi namun malas mengajarkan kitab-kitab akidah as-salaf. Ini salah satu virus kelompok sururiyah, kelompok Harokah yang masuk ke dalam tubuh kaum
salafiyin illa marahimallah. Kata Muhammad Surur Zainal Abidin, li'anna nususun wa ahkam. Karena kitab-kitab salaf hanya isinya qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala Asy-Syafi'i, qala Malik, qala Al-Auza'i. Itu aja isinya. Naudzubillah min dzalik. Ini penghinaan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada a'rada mu'dhamu syababi anha. Kata Muhammad Surur Zainal Abidin, makanya para pemuda malas belajar kitab akidah salaf karena isinya apa? Firman Allah. Mereka mintanya apa? Berkata filosof fulan, Michael, berkata apalagi Aristoteles dan sebagainya. Itu yang mereka inginkan, pendapat-pendapat dan sebagainya, dan seterusnya. Wa zahadu biha. Ini sekali lagi ucapan Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin dalam kitabnya Adab Manhajul Anbiya fi da'wati ilallah. Kalau di sini disebutkan jilid atau juz pertama halaman 8. Fama huwa ta'liqu fadilatikum ala hadzal kalam. Kemudian sang penanya mengatakan kepada Syekh Shalih bin Fauzan, apa komentar Anda wahai Syekh terhadap ucapan tadi? Kita baca dulu ucapan Syekh Shalih bin Fauzan, nanti insyaallah akan kita lanjutkan dengan membaca footnote yang ana rasa penting untuk kita baca agar kita tahu persis bagaimana ciri kelompok Sururiyah yang merupakan cucu atau anak cucunya kelompok Ikhwan Muslimin. Kalau kita mau sedikit berbicara tentang Sururiyah, siapa Muhammad Surur Zainal Abidin yang merupakan pelopor kelompok Sururiyah? Dia adalah salah satu tokoh Ikhwan Muslimin di Suriah. Kemudian dia hijrah ke Saudi Arabia. Dia ingin mengkolaborasi, ingin menggabungkan antara katanya dia antara manhaj salaf dengan manhaj Ikhwan Muslimin. Muncullah namanya ajaran Sururiyah. Intinya Sururiyah sebetulnya Ikhwan al-Muslimin, cuma ada tambahan sedikit Ikhwan plus Salafi gitu. Salafi Haraki, Salafi Ikhwani. Namun ini sekali lagi batil. Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur adukan antara hak dengan yang batil. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, limadza nastawrid afkarana minal kharij? Kenapa kita kok mengimpor pemikiran-pemikiran baru dari luar? Limadza nastawrid min Muhammad Surur Zainal Abidin fi London wa au ghairihi? Kenapa kita mengimpor pemikiran Muhammad Surur bin Zainal Abidin yang sekarang dia tinggal di London, sekarang sudah mati, Cuma dia berpindah dari Suriah, Saudi Arabia. Dia mengatakan Saudi Arabia itu negara tauhid, pindah ke London. Negeri mana itu? Ini keajaiban dunia, Negara Saudi Arabia yang merupakan negara tauhid, negara Islam terbaik, dikatakan negara tauhid, pindah ke London, dan disitulah dia mengeluarkan banyak syubhat-syubhat dan untuk merontokkan pemikiran penduduk di Saudi Arabia. Limadza nastawrid min Muhammad Surur bin Zainal Abidin fi London au ghairihi, atau yang lainnya, hadil afkar, pemikiran-pemikiran sesat ini. Limadza la narji ilal kutub allati baina adina? Kenapa kita nggak mau kembali kepada kitab-kitab yang sudah masyhur di negeri kita, Saudi Arabia, seperti min kutubis salafis saleh, dari kitab-kitab para as-salafus saleh. Kalau kita, alhamdulillah, masya Allah, contoh di Masjid Nabawi yang kita pernah duduk 5 tahun di sana, alhamdulillah, yang kita pelajari qala Allah wa qala Rasul. Kita pernah belajar kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, itu yang dipelajari. Ngapain belajar kitab-kitab baru, sedangkan kitab-kitab para ulama as-salaf masih banyak belum kita pelajari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini yang perlu dipelajari, dan juga kitab-kitab yang di atas akidah dan manhaj mereka, bukan yang menyelisihi mereka. Wa kutub ulama tauhid. Demikian pula di negara Saudi Arabia banyak kitab-kitab ulama tauhid. Ada Ushulus Tsalatsa, Kasyfus Syubuhat, kitab tauhid, sekedar wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Allah maka ceritakan. Beberapa saat yang lalu kita ke Madinah, alhamdulillah di sana ada daurah. Ada waktu itu kita kebetulan liburan
sekolah, liburan sekolah 2 minggu. Nah, di Masjid Nabawi ada daurah mengkhatamkan 15 kitab akidah. Ya. Antum kalau ikut luar biasa. Kalau ini jadi mungkin 1 jam lah kurang lebih di sini ya. Di sana waktu daurah ini mulai pada subuh kurang lebih jam 5:30 atau waktu itu jam 6:30 ya, 6:30 selesai sholat subuh sampai jam 10:30, 4 jam tanpa henti. Ya, nah, ini ilmu. Apa yang dipelajari? Di antaranya Kitab Tauhid karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Dan disampaikan dengan poin per poin yang sangat amat menarik sekali dan sangat ilmiah sekali. Ini manhaj ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Waktu itu yang menyampaikan Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama besar di Saudi Arabia sekarang ini. Dan beliau terus tiap tahun mengadakan daurah yang dibaca kitab-kitab itu. Ini luar biasa. Inilah manhajnya para ulama mengikat umat dengan kitab-kitab akidah, dengan kitab-kitab at-tauhid. Ini yang akan membawa kepada kejayaan umat, bukan kitab-kitab harokah-harokah tersebut. Naudzubillah min dzalik. Dan ini luar biasa di Saudi Arabia. Seperti tadi daurah, ada yang pernah ikut daurah 4 jam tanpa henti. Ada? Nah, di Indonesia ada daurah, dan itu apa? Nggak pakai lawaan, serius terus. Qala Allah, qala Rasul, apa poin-poinnya, apa tafsir ulama tentang ini, luar biasa. Dan masya Allah yang hadir ribuan, di Masjid An-Nabawi. Itu tiap hari selama 2 minggu mengkhatamkan 15 matan kitab. Kitab yang pernah kita dapati waktu itu cuma kita 3 hari waktu itu, Ushulus Salasa, Fadlul Islam, dan kitab Tauhid, semuanya karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala. Mereka getol sekali lagi mengikat umat para penuntut ilmu agama dengan kitab-kitab ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, terutama tentang masalah at-tauhid 4 jam tanpa henti, tanpa istirahat, luar biasa. Jazakumullah khairan. Wa kutub ulama tauhid allati sadarat an ulama, kitab-kitab tauhid yang ditulis oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, walam tasdur an katibin aw musaqqaf la yudra an maqasidihi. Kitab-kitab tersebut karangan ulama, bukan dari seorang penulis atau cendekiawan yang kita nggak tahu apa maksudnya. Wala yudra aidan an miqdari ilmi, yang kita nggak tahu juga kadar keilmuannya. Makanya sekali lagi kita jangan terbawa oleh arus, muncul dai baru, ustadz baru, viral dan seterusnya, kemudian kita ikut, naudzubillah min dzalik. Lihat dulu, tanya dulu, betul enggak akidahnya, manhajnya, ilmunya bagaimana. Jangan asal-asalan. Ar-rajul, kata Syekh Shalih bin Fauzan, ar-rajul Muhammad Surur bi kalami hadza yudallilu syabab. Orang ini yang bernama Muhammad Surur Zainal Abidin ini telah menyesatkan para pemuda dengan ucapannya tadi, wa yasrifuhum an kutubil aqidatis shahihah. Dia memalingkan para pemuda dari kitab-kitab al-aqidah as-shahihah. Namun sangat disayangkan, penyakit surya ini memang sudah merasuk ke dalam jiwa sebagian dai-dai salafi. Maunya kajian-kajian yang dengan tema yang ngetren, yang ABG-ABG-an lah istilahnya begitu. Dipalingkan umat dari al-aqidah as-shahihah, tidak diajari bagaimana akidah Imam Ahmad, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik dan seterusnya. Ini sekali lagi salah satu virus yang sudah masuk ke dalam tubuh sebagian dai-dai kita. Naudzubillah min dzalik. Wa kutubis salaf, dia memalingkan para pemuda dari kitab-kitab para salafus saleh. Wa yuwajjihuhum ilal afkar al-jadidah, mengarahkan para pemuda kepada pemikiran-pemikiran yang baru. Wal kutubil jadidah, kepada kitab-kitab yang baru. Yang baru di sini baru secara isi maupun secara isinya, secara isi maupun yang ada di dalamnya. Tentunya yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau buku cetakan baru namun isinya alal kitab wa sunnah wa fahmi salafis salih, ada masalah. Alati tahmil afkaron masbuha, yang membawa pemikiran-pemikiran yang samar-samar. Kutubul aqidah afatuha inda Muhammad Surur annaha nusus wa ahkam.
kitab-kitab akidah menurut Muhammad Surur Zainal Abidin, menurut Sururiyah, itu penyakitnya, aibnya hanya berisi qala Allah wa qala Rasul, nas-nas saja dan hukum-hukum saja. Nggak ada apa seruan, pemikiran-pemikiran bagaimana istilahnya strategi Yahudi, bagaimana menghadapi mereka. Itu yang mereka inginkan, tanpa paham qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mungkin pernah bukan mau, kalau mau jangan, mungkin pernah mendengar bagaimana ceramah-ceramah mereka. Mereka isinya ceramahnya itu berkata Usama, misalnya Obama, ataupun George Bush berkata, Michael dan sebagainya. Kemudian mereka komentari mereka jadikan sebagai bahan kajian, bukan kitab-kitab para as-salafus. Dan itu yang kata mereka paling top, ulama yang top, yang tahu fikih waqi', fikih Quran, istilahnya begitu. Kata Muhammad Surur Zainal Abidin, kitab-kitab akidah as-salaf itu penyakitnya, aibnya hanya berisi qala Allah wa qala Rasul wa huwa yuridu afkara fulan wa fulan. Sedangkan mereka Sururiyah atau Muhammad Surur Zainal Abidin hanya menghendaki pemikiran-pemikiran fulan dan allan. La yuridu nususan wa ahkaman, tidak mau nas-nas Al-Quran dan Sunnah atau hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kata beliau, fa'alaikum antahzaru min hadid dasais al-batilah. Wajib bagi kalian semuanya untuk berhati-hati dari pemikiran-pemikiran yang batil ini, yang disusupkan ke dalam tubuh kaum muslimin atau para syabab. Allati yuradu biha sarfu syababina an kutubi salafina saleh. Tujuan utamanya memalingkan para pemuda-pemuda dari kitab para salafus saleh. Masih lama? Ya, kita habiskan karena tinggal sedikit. Alhamdulillah nahnu aghniya bima khallafa lana salafuna saleh min kutubil aqaid. Segala puji bagi Allah. Kita sudah cukup dengan peninggalan para salafus saleh dari kitab-kitab akidah dan kutubi dakwah. Laisat bi uslubin jaf. Tidak ada kata-kata uslubnya, metodenya kering, nggak ada. Yang kering itu otaknya. Otaknya Muhammad Surur Zainal Abidin. Kama zama hadal katib bal bi uslubin ilmiyin. Bahkan kitab-kitab akidah salaf ditulis dengan uslub metode yang ilmiah, min kitabillah wa sunnati Rasul SAW, yang hanya berlandaskan Quran dan Sunnah Rasul SAW yang pasti benar. Amsal Sahih Bukhari, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, wa baqiyatu kutubil hadith, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Majah, An-Nasai dan seterusnya. Wa min kitabillah ta'ala, dan dari kitabullah, alladzi la yatil batilu min baini yadi wala min khalfi. Kitab-kitab salaf itu hanya berdasarkan sunnah Rasul, Al-Quran, yang tidak mungkin ada kebatilan di dalamnya. Summa kutubus sunnah, misal kitab sunnah Imam Ibn Abi Asim. Di antara kitab salaf yang selayaknya untuk kita pelajari. Di antara kitab As-Sunnah karangan Al-Imam Ibn Abi Asim, As-Syari'ah karangan Imam Al-Ajurri, kitab As-Sunnah karangan Abdullah bin Imami Ahmad. Dan alhamdulillah mungkin sudah 10 kitab yang kita pelajari di masjid ini, mulai dari Ushul Sunnah Imam Ahmad, kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, Lum'atul I'tiqad, kemudian apa lagi? Fiqh Al-Akbar kalangan Imam Abu Hanifah. Banyak sekali, alhamdulillah. Kita ingin untuk mewarisi jejak para as-salafus saleh, dan kita wajib meninggalkan tadi kitab-kitab harokat. Wa kutubu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah wa Tirmidzi Ibnu Qayyim wa kutubu Syekhul Islam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Fa'alaikum bihadil kutub wal akhdhi minha. Wajib bagi kita untuk berpegang dengan kitab-kitab ulama-ulama tersebut, bukan dengan kitab-kitab kelompok haroka. Fa idza kana al-Qur'an jafat. Kalau menurut Muhammad Surur Zainal Abidin tadi, Al-Qur'an itu katanya kering, wa sunnah jafa, kering, wa kalam alil ilmi mu'tabarin fihi jafaf. Kata Muhammad Surur Zainal Abidin, ucapan ulama-ulama itu juga kering. Fahada min amal basirah. Ini adalah karena kebutaan mata hatinya. Alhamdulillah. Ya, wa kama qala syair, kata seorang penyair, qad tunkiru al-ainu daw asy-syamsi min ramadi. Terkadang mata itu mengingkari adanya cahaya matahari.
Apa sebabnya? Min ramadin, karena apa? Sakit mata. Alhamdulillah. Ya, waalaikumsalam. Wa yunkirul famu ta'mal ma' min saqami. Kata sang penyair, dan terkadang mulut ini mengingkari manisnya, segarnya air karena apa? Lagi sakit. Demikian pula alil bidah, kenapa enggak suka dengan kitab-kitab salaf yang luar biasa isinya qala Allah wa qala Rasul? Sebabnya apa? Sakit hatinya. Sama dengan yang kita sampaikan tadi. Kenapa kita mengajar akidah salafus saleh yang kita ajarkan qala Rasul, qala sahabat, qala Rasul wa sahabat, kok mau dibubarkan? Ini karena ada apa? Penyakit hati seperti orang-orang al-munafiqin. Kemudian kata beliau, wal aqidatu la tukhad illa min nususil kitab wa sunnah. Akidah tidak diambil kecuali dari nas Al-Quran dan Sunnah, la min fikri fulan wa alan, bukan dari pemikiran fulan dan alan. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan membaca footnote tentang lebih lanjut siapa kelompok sururiyah itu. Wallahu a'lam. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.